Salam, selamat siang sahabat terkasih. Siang ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 8 ayat 43 sampai 48. Sebuah kisah tentang seorang wanita yang sudah sangat lama menderita dan bagaimana satu perjumpaan dengan Yesus mengubah seluruh hidupnya. Mari kita siapkan hati dan biarkan firman Tuhan berbicara secara pribadi kepada kita. Lukas 8 ayat 43. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Sahabat terkasih, ada seorang perempuan 12 tahun menderita pendarahan. 12 tahun bukan waktu yang singkat. Ini bukan masalah sementara. Ini adalah penderitaan yang menetap. Tubuhnya terus melemah, tenaganya terus berkurang, dan firman Tuhan mencatat tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan dia. Artinya, secara manusia, sudah tidak ada harapan. Sahabat terkasih, perempuan ini bukan hanya sakit fisik. Dia juga kehilangan kehidupan sosial, dijauhi orang, hidup dalam kesepian selama 12 tahun. Dia membawa beban yang tidak terlihat, tapi sangat berat. Lukas 8 ayat 44. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Sahabat terkasih, dia tidak datang dengan percaya diri. Dia datang dengan kerendahan hati. Mungkin dia merasa tidak layak, tidak pantas, tidak berani dilihat, tapi dia tetap datang, menjamah jumbai jubah Yesus. Bukan sentuhan besar, bukan tindakan mencolok, hanya satu sentuhan kecil, tapi penuh iman. Dan seketika itu juga, ini luar biasa. Tidak ada proses, tidak ada jeda, kesembuhan terjadi saat itu juga. Iman yang sederhana bisa menghasilkan kuasa yang luar biasa. Tuhan tidak melihat besarnya tindakan, tapi hati yang percaya. Lukas 8 ayat 45 sampai 46. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Sahabat terkasih, Tuhan Yesus tahu ada sesuatu yang berbeda. Banyak orang menyentuh dia, tapi hanya satu yang menjamah dengan iman. Ini dalam sekali. Tidak semua yang dekat dengan Tuhan benar-benar menyentuh hatinya. Ada perbedaan antara kerumunan dan iman. Lukas 8 ayat 47. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Sahabat terkasih, perempuan itu datang dengan gemetar. Dia tidak lagi bisa bersembunyi. Dia tersungkur dan menceritakan semuanya. Ini momen penting. Iman bukan hanya menyentuh, tapi juga berani terbuka di hadapan Tuhan. Lukas 8 ayat 48. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Sahabat terkasih,
Ini pertama kalinya dia dipanggil, "Hai anakku," bukan lagi perempuan najis, tapi anak. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukan hanya sembuh fisik, tapi hati dipulihkan, identitas dipulihkan, hubungan dengan Tuhan dipulihkan. Pergilah dengan selamat. Artinya, hidupnya benar-benar baru. Sahabat terkasih, mungkin hari ini kita tidak mengalami hal yang sama, tapi kita punya pendarahan kita masing-masing. Luka yang lama, masalah yang belum selesai, doa yang belum dijawab, dan mungkin kita sudah lelah. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan, jangan berhenti datang kepada Tuhan. Jangan berhenti percaya. Karena satu sentuhan iman bisa mengubah segalanya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, kami datang siang ini dengan segala pergumulan kami. Engkau tahu setiap luka, setiap kelelahan, setiap air mata. Ajari kami untuk tetap percaya walau kami lemah. Dan seperti perempuan itu, kami mau datang dan menjamah Engkau dengan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, biarkan firman Tuhan tetap tinggal di dalam hati kita. Dan jangan lupa untuk terus setia dalam firman Tuhan, karena di dalam firman-Nya ada kehidupan. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.